Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Lipakansa dengan NIM 2255201110031 ingin menjelaskan kembali tentang materi-materi yang sudah saya dapatkan selama berada di mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI. Yang pertama ada etika, etiket, kaidah dan norma, moral dan akhlak. Etika dan berbagai konsep terkait seperti etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak memiliki peran penting dalam bermasyarakat. Meskipun saling berkaitan, setiap konsep memiliki fokus dan penekanan yang berbeda. Etika sebagai cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral menjadi landasan perilaku manusia. Sementara etiket lebih berfokus pada aturan sopan santun dalam pergaulan. Konsep etika telah mengalami evolusi panjang dari zaman kuno hingga kontemporer, berkembang dari pemikiran filosofis Yunani kuno melalui pengaruh agama di abad pertengahan hingga munculnya cabang-cabang etika baru di era modern sebagai respons terhadap perkembangan teknologi dan kesadaran lingkungan. Penerapan etika mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari interaksi sehari-hari hingga lingkungan profesional dengan mempertimbangkan relativisme budaya dan cara mengatasi dilema etis yang mungkin muncul dalam berbagai situasi. Materi kedua yaitu etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika cabang dari filsafat. Etika profesi mencakup serangkaian norma dan standar moral yang mengatur perilaku profesional dengan prinsip-prinsip fundamental seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam perspektif Islam, etika profesi dikaitkan dengan konsep akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, menekankan pentingnya nilai-nilai seperti amanah, sidik, tablik, dan fatonah dalam bekerja. Teori-teori dalam filsafat seperti deontologi, utilitarianisme, dan virtue ethics memberikan landasan teoretis yang berbeda dalam memahami dan menerapkan etika profesi. Penerapannya mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan bisnis, masing-masing dengan prinsip dan tantangan uniknya. Di era modern, globalisasi, digitalisasi, dan multikulturalisme membawa tantangan baru yang memerlukan adaptasi berkelanjutan dalam penerapan etika profesi, termasuk pengembangan kode etik yang adaptif, pendidikan berkelanjutan, dan sistem pengawasan yang efektif. Pekerjaan dan profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikasi bidang TI, lembaga dan organisasi profesi TI sebagai materi ketiga. Pekerjaan dan profesi memiliki perbedaan mendasar, di mana pekerjaan merupakan aktivitas untuk mendapatkan imbalan finansial tanpa memerlukan kualifikasi khusus, sedangkan profesi memerlukan keahlian, pelatihan formal, dan terikat pada standar etika tertentu. Dalam konteks teknologi informasi atau TI, profesi ini memiliki karakteristik unik yang bergantung pada keterampilan teknis dan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan ruang lingkup yang luas mencakup pengembangan perangkat lunak, administrasi basis data, dan keamanan cyber. Profesional TI dituntut memiliki kombinasi hard skill dan soft skills, termasuk penguasaan bahasa pemrograman, manajemen proyek, dan kemampuan komunikasi. Sertifikasi seperti CISSP, CCNA, dan MCSE menjadi penting sebagai validasi keahlian dan dapat meningkatkan peluang kerja. Berbagai lembaga dan organisasi profesi seperti IEEE, ACM, dan Aptikom berperan dalam pengembangan standar dan praktik profesional di bidang TI. Perkembangan tren dalam profesi TI terus mengalami evolusi dengan munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan komputasi awan. Di era digital, profesional TI menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya ancaman keamanan cyber. Namun, peluang karir juga semakin besar dengan meningkatnya permintaan profesional TI di seluruh dunia, terutama dalam bidang keamanan cyber, pengembangan perangkat lunak, dan kecerdasan buatan, ditambah dengan fleksibilitas kerja yang memungkinkan pekerjaan jarak jauh. Materi keempat yaitu definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik, profesi bidang TI, dan pelanggaran etika profesi TI. Etika komputer merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam penggunaan teknologi digital, dengan ruang lingkup yang mencakup preventif kejahatan cyber, netiket, tanggung jawab profesi, perlindungan privasi dan hak cipta, serta dampak lingkungan sosial. Sejarah berkembangnya dimulai sejak pertengahan abad ke-20 dengan tokoh-tokoh penting seperti Norbert Wiener, Don Parker, dan James Moore yang memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan landasan etika komputer.
Prinsip-prinsip dasar kode etik profesi TI meliputi integritas, akomodasi, kompetensi, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap hukum, dan keadilan. Berbagai organisasi seperti ACM, IEEE, dan ISACA telah menyusun kode etik yang saling melengkapi, sementara pelanggaran etika dapat mencakup pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, kecurangan, kurangnya transparansi, dan diskriminasi. Dampak pelanggaran etika dapat dirasakan pada tingkat individu, organisasi, dan masyarakat sehingga diperlukan mekanisme penegakan yang meliputi pendidikan dan pelatihan, sistem pelaporan, proses investigasi, serta sanksi dan pemulihan. Materi kelima yaitu profesional dan profesionalisme kerja, konsep profesionalisme, profesi, dan profesionalisme. Profesional mengacu pada individu yang memiliki keahlian khusus yang diakui secara formal melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, sementara profesionalisme merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan integritas dan etika dalam pekerjaan. Karakteristik profesionalisme mencakup kompetensi, integritas, komitmen terhadap kualitas, komunikasi efektif, dan etika kerja. Dalam bidang TI, pengembangan profesionalisme melibatkan pendidikan berkelanjutan, networking, dan pemahaman tren industri. Era digital membawa berbagai tantangan dalam mempertahankan profesionalisme termasuk masalah kebocoran data, teknologi yang terus berubah, etika dalam penggunaan AI, dan keseimbangan kehidupan kerja. Profesionalisme tidak dapat dipisahkan dari etika profesi yang mencakup tanggung jawab sosial, keadilan, serta keamanan dan privasi. Hal ini diilustrasikan dalam studi kasus pelanggaran privasi data yang menunjukkan pentingnya menjaga etika profesional dalam mengelola data pengguna dan dampak serius yang dapat terjadi ketika prinsip-prinsip ini dilanggar. Materi keenam yaitu etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai yang menjadi panduan bagi para manajer dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan organisasi. Prinsip-prinsip dasarnya meliputi kejujuran, integritas, transparansi, keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas, yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti nilai pribadi, budaya organisasi, dan kebijakan perusahaan, serta faktor eksternal seperti lingkungan bisnis, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks teknologi informasi, etika kepemimpinan memiliki dimensi tambahan yang mencakup perlindungan data dan privasi, keamanan informasi, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, serta manajemen risiko digital. Kasus-kasus dalam industri teknologi seperti kebocoran data, pelanggaran privasi, dan dampak AI terhadap tenaga kerja menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya penerapan etika dalam manajemen teknologi, terutama terkait tanggung jawab sosial perusahaan seiring meningkatnya pengaruh teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Materi ketujuh ada definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi, dimensi etika dalam berorganisasi. Etika organisasi merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas, kepercayaan, dan kinerja sebuah organisasi. Prinsip-prinsip moral seperti integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi menjadi pedoman dalam mengambil keputusan yang etis. Komponen-komponen seperti kode etik, pelatihan etika, serta sistem pengawasan dan evaluasi membantu memastikan bahwa nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten dalam budaya dan struktur organisasi. Proses pembentukan etika dimulai dari kepemimpinan yang beretika, yang memberikan contoh nyata kepada seluruh anggota organisasi. Selain itu, pelatihan dan kode etik yang dirancang dengan baik menjadi alat penting untuk membangun kesadaran serta panduan dalam menghadapi dilema etis. Organisasi juga memerlukan mekanisme yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara anonim sehingga pelanggaran dapat ditangani secara efektif tanpa menimbulkan ketakutan atau intimidasi bagi karyawan. Etika yang kuat tidak berdampak hanya kepercayaan publik, tetapi juga pada kinerja organisasi. Organisasi yang etis cenderung memiliki reputasi yang baik, meningkatkan loyalitas konsumen dan karyawan, serta mengurangi risiko hukum. Studi kasus seperti Google, Apple, dan Facebook menunjukkan bahwa organisasi yang gagal mempertahankan standar etika menghadapi dampak serius terhadap reputasi dan kepercayaan, meskipun upaya perbaikan dapat membantu memulihkan citra mereka. Dalam jangka panjang, etika organisasi yang kokoh menjadi aset berharga yang memengaruhi keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Etika tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang sehat dan berkelanjutan di mana karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya merasa dihormati dan dihargai. Selanjutnya ada materi ke-8 yaitu UU ITE di dunia maya. Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disingkat sebagai UU ITE adalah regulasi penting yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengelola aktivitas digital secara aman dan tertib. Dengan memberikan landasan hukum bagi informasi elektronik, transaksi digital, dan keamanan data, UU ITE bertujuan menciptakan ekosistem digital yang terpercaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Selain itu, undang-undang ini juga berperan dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan seperti hoaks, hacking, dan penyebaran konten ilegal. Namun, penerapan UU ITE tidak terlepas dari tantangan seperti risiko penyalahgunaan pasal untuk membatasi kebebasan berekspresi, kurangnya literasi digital masyarakat, dan pesatnya perkembangan teknologi yang seringkali melampaui proses regulasi. Kasus-kasus kontroversial menunjukkan bahwa penegakan UU ITE memerlukan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Kedepan, evaluasi dan penyempurnaan UU ITE sangat diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan tantangan era digital. Hal ini termasuk memastikan implementasi yang adil, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengadopsi praktik terbaik dari regulasi internasional. Dengan pendekatan yang bijak, UU ITE dapat menjadi fondasi kokoh untuk menjaga keamanan privasi dan keadilan di dunia maya. Materi ke-9 ada etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet masa kini, etika menggunakan internet menurut UU ITE, etika di dunia maya menurut UU ITE. Etika di dunia maya atau netiquette adalah pedoman yang penting yang harus diikuti untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Prinsip dasar seperti kesopanan, menghormati privasi, menghindari penyebaran hoaks, dan tidak melakukan cyberbullying menjadi landasan dalam berinteraksi secara online. Dalam konteks hukum, UU ITE memberikan dasar yang kuat untuk menjaga etika di dunia maya dengan aturan yang melarang penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik. Perkembangan internet membawa dampak positif seperti kemudahan komunikasi dan peluang ekonomi, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran etika seperti ujaran kebencian dan pelanggaran privasi. Dalam hal ini, pengguna internet diharapkan bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, menjaga keamanan data pribadi, dan melaporkan aktivitas ilegal. Dengan mematuhi prinsip netiquette dan peraturan UU ITE, kita dapat bersama-sama membangun ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Materi ke-10 ada Cyber Law dan UU ITE. Cyber Law merupakan bidang hukum yang mengatur berbagai aktivitas di dunia maya, meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, transaksi elektronik, dan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, Cyber Law hadir untuk melindungi pengguna internet dan menjaga keadilan dalam ekosistem digital. UU ITE di Indonesia menjadi salah satu bentuk implementasi Cyber Law yang relevan, mengatur berbagai aspek seperti pelanggaran data, transaksi elektronik, dan penanganan kejahatan cyber. Meski prinsip-prinsip dasar Cyber Law cenderung serupa di berbagai negara, pendekatannya beragam, seperti fokus Amerika Serikat pada perlindungan hak cipta, Uni Eropa pada privasi data melalui GDPR, dan Cina dengan regulasi ketat pada penggunaan internet. Tantangan dalam penegakan cyber law mencakup kecepatan perkembangan teknologi, kejahatan lintas negara, dan rendahnya kesadaran hukum pengguna internet. Dengan adanya cyber law dan kerjasama internasional, diharapkan dapat terwujud dunia maya yang lebih aman, adil, dan teratur. Lalu, materi yang terakhir ada definisi, jenis-jenis, dan pencegahan terjadinya cybercrime. Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah aktivitas ilegal yang dilakukan melalui teknologi digital seperti internet atau jaringan komputer. Kejahatan ini memiliki karakteristik unik seperti bersifat virtual, lintas batas negara, dan memanfaatkan kelemahan teknologi. Berbagai bentuk cybercrime seperti phishing, hacking, dan malware menunjukkan bahwa pelaku dapat memiliki motivasi yang beragam, mulai dari keuntungan finansial hingga sabotase politik. Kejahatan ini berdampak signifikan baik pada individu, organisasi, maupun masyarakat, dengan ancaman berupa kehilangan data, kerugian finansial, hingga ancaman keamanan sosial. Untuk mencegah cybercrime, individu dapat melindungi diri dengan langkah-langkah seperti menggunakan sandi yang kuat, memperbarui perangkat lunak, serta waspada terhadap serangan phishing. Organisasi juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi data dan sistem mereka melalui pelatihan keamanan cyber. Penerapan teknologi canggih seperti enkripsi, serta evaluasi keamanan secara rutin. Pendekatan ini memastikan keamanan yang lebih baik di tengah ancaman cyber yang semakin kompleks.
Pemerintah dan lembaga penegak hukum berperan penting dalam melawan kejahatan cyber dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, dan menjalin kerjasama internasional. Selain itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk mencegah mereka menjadi korban cybercrime. Kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan dunia maya yang aman, adil, dan terlindungi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.